Gengs, ini bener-bener di luar Nurul. Kalian tahu, pas si Agus ini diundang pagi-pagi ambyar ya. Anehnya, pas hostnya nunduk, si Agusnya ini juga ikut nunduk. Yang gue heran kok dia tahu gitu loh, kalau si hostnya nunduk. Karena gini guys, gue yakin dia lupa skenarionya kalau dia tuh lagi buta gitu kan. Dari situlah banyak netizen yang komen, wah dia tuh nggak buta, kenapa dia bisa tahu hostnya nunduk, dia juga nunduk gitu kan. Ditambah lagi dia pakai perbannya cuma sebelah kiri doang gitu kan. Kenapa nggak dua-duanya diperban? Kenapa dua-duanya nggak ditutup waktu di TV gitu? Dan dari situlah pulang dari TV pergi ke mall. Gue juga nggak tahu ke mall tuh ngapain. Bisa ngelihat aja kagak ya kan? Tapi ternyata apa yang terjadi akhirnya bongkar lah semuanya. Karena mungkin netizen ini udah ngeh kalau dia itu memang benar-benar bisa melihat gitu kan. Akhirnya dia bikin skenario lagi kalau dia seolah-olah tiba-tiba bisa melihat lagi gitu kan, yang divideoin oleh si FA. Karena gini gengs, aneh juga ya, di mana-mana dia pakai perban dua ya, mata dua-duanya ditutup. Nah, yang jadi keanehan kenapa waktu di TV itu jadi cuma sebelah kiri doang yang ditutup, sebelah kanan enggak. Apa maksudnya? Mungkin kesempatan dia untuk melihat Dewi Persik secara langsung kali ya. Ya karena udah terlanjur ketahuan sama netizen, ya udahlah. Akhirnya dia buka aja gitu. Kok masih bisa ngeliat sekarang, Gus? Coba. Ya tiba-tiba aja ini, Pak. Luar biasa. Agus bisa melihat lagi nih, pemirsa. Setelah gue tahu video si Agus tiba-tiba bisa melihat, spontan gue ketawa guys. Gue bilang konspirasi ini ya lumayan bikin ngakak sih ya. Guys, Agus bisa ngelihat sedikit nih, guys. Wah, luar biasa. Agus tahu yang warna pink. Dapat Bapak warna apa? Udah, uang. Uang berapa, Gus? Jangan yang susah. Pantas aja nggak mau berobat ke rumah sakit yang Kak Novi tunjuk. Sekarang tahu kan kenapa? Dia takut kebongkar rahasianya, gengs. Itu kata netizen ya. Kecurigaan gue dan kecurigaan netizen semua ternyata bener. Kalau Agus ini memang bisa melihat dari kemarin gitu. Nggak tahu kenapa alasannya tiba-tiba dia mengakui gitu. Kalau dia itu tiba-tiba bisa melihat gitu. Dan di situ seolah-olah itu baru terjadi gitu. Gus, netizen ini nggak bodoh ya. Apa karena mungkin alasannya ada dokter yang speak up kalau si Agus ini cuma pura-pura buta ya? Apa gara-gara setelah dia masuk ke pagi-pagi ambyar? Karena semua keanehan-keanehan itu terlihat di pagi-pagi ambyar itu, gengs. Ya mungkin takut ada orang yang membocorkan rahasianya, yang lebih baik dia ngaku duluan gitu kan. Kalau gue sih ngerasa kayak gitu, feeling gue ngerasa seperti itu sih. Karena pinter banget mereka tuh berdrama, gengs. Kalian juga pasti lihat kemarin di podcastnya Uya Kuya ya. Waktu si Uya Kuya tanya, apa si Agus ini memang tidak bisa melihat lagi gitu. Dan di podcast Uya Kuya itu, si Wawa ini berbohong, gengs. Kenapa gue bisa bilang berbohong? Tidak sesuai dengan pengakuannya waktu di podcast pertama Tenovi gitu loh. Podcast pertama Tenovi waktu bertemu keluarga si Agus ini, si Wawa Agus ini mengaku kalau mata Agus sebelahnya itu masih bisa diselamatkan gitu. Tapi di podcast Uya Kuya dia mengaku kalau mata Agus ini sudah divonis memang tidak bisa melihat lagi. Dan akhirnya semua drama-drama mereka terbongkar satu persatu, gengs. Mulai dari dia mengaku tiba-tiba bisa melihat lagi gitu kan. Drama apaan itu? Kalau kita lihat videonya, nampak banget sih ekspresi orang-orang terdekatnya seperti Wawa, seperti istrinya, itu B aja gitu loh. Kayak si Wawa, ya, ekspresinya itu overacting banget sih. Kalau si istrinya Agus, itu B aja gitu. Nggak kaget karena ya udah tahu ya kan. Ya F sama pengacara lainnya ya itu melebih-lebihkan lah, ya kan. Seolah-olah ini, wah, ini akibat caci maki dari netizen gitu. Karena gue curiga juga, gengs, dari kemarin gitu. Kok dia bisa melihat komentar-komentar pedas dari netizen gitu kan? Dari mana dia tahu? Kemarin dugaan gue sih mungkin ya orang-orang terdekatnya seperti Wawa atau istrinya yang ngasih tahu ya. Tapi kenapa gitu loh? Kalau istrinya dan Wawanya itu memberitahu berarti kejam banget sih, jahat banget dia sama si Agus gitu kan. Harusnya mestinya komentar-komentar yang negatif itu yang jangan dikasih tahu ke Agus gitu kan, biar nggak depresi. Karena si Agus kemarin
tangis pecah, ngaku depresi karena komentar-komentar netizen di medsos gitu kan. Nah, disitulah keanehan gue timbul gitu. Apa sih Agus ini bisa baca gitu kan? Karena dia bisa ngelihat komentar-komentar pedas dari si netizen gitu. Setelah gue tahu video si Agus tiba-tiba bisa melihat, spontan gue ketawa guys. Gue bilang konspirasi ini ya lumayan bikin ngakak sih ya. Akun RD Law kena blokir permanen. Bodoh amat, biarin aja lah. Kalian juga pasti lihat kan videonya si Agus yang ngaku udah bisa lihat. Dia suruh nebak duit aja bisa gitu. Nebak uang 50.000 ya. Tapi suruh nebak warna tas katanya kurang jelas gitu. Artinya apa? Dia mata duitan. Dan gue juga salfok sama wawanya si Agus ini ya. Overacting banget sih. Ya kan, beda sama si istri Agus malah ngakak gitu kan. Biasa aja gitu. Aduh, kita udah bisa lihat lah, jangan dibuat-buat gitu. Karena Tenovi kemarin juga kenapa kekeh pengen si Agus ini mendapatkan perawatan, operasi segala macam. Karena dia yakin ada keajaiban itu. Bukan karena tanpa dasar. Karena si wawanya sendiri yang memberitahu kalau si Agus ini mata yang satunya itu bisa diobatin gitu loh. Makanya si Kak Novi ini memperjuangkan. Ya Allah, orang sebaik Kak Novi gitu loh. Sampai sekarang difitnah-fitnah. Teganya si Agus melaporkan si Novi gitu loh. Karena kuasa hukumnya itu hanya menyambungkan lidah dari si Agus gitu loh. Warna hitam luar biasa, subhanallah, Gus. Subhanallah. Masya Allah. Yang benar, Gus. Orang yang suka ngecaci maki Agus, katanya Agus nggak bisa lihat. Doa mereka berbalik arah. Luar biasa. Tapi nggak tahu Agus ini selamanya atau cuma Ini sementara apa, doang. Gus? Ya Allah. Agus benar, Gus. Ah? Kan Agus bilang tadi kemarin, tiba-tiba Agus bisa ngeliat. Bukan tiba-tiba Gus. Lu tuh bohong dari kemarin. Ada tuh dokter yang udah speak up ya. Ngomong kalau si Agus ini pura-pura buta gitu. Ya nggak tahu dokter itu siapa, entah kenapa dia bisa tahu. Ya mungkin pernah menangani si Agus atau temennya ya. Temennya punya dokter. Ya memberitahu kalau si Agus ini memang bisa melihat gitu kan. Ya tapi kenapa dokter itu nggak berani speak up lebih ke media gitu. Ya karena mungkin dia nggak mau berurusan dengan si F ini ya. Karena ya tahu sendiri lah. Sikit-sikit lapor, ya kan. Ini warna kepingan. Wah, luar biasa. Agus tahu yang warna pink. Itu dompet Bapak warna apa? Belum berapa? Ini dia pulang dari pagi-pagi Amjar ya, gengs. Kalian tahu ya. Di pagi-pagi Amjar nggak dua-duanya ditutup, gengs. Cuman satu doang yang ditutup sebelah kiri gitu. Jadi kok sekarang lu pergi ke mall, ya kan, dua-duanya ditutup gitu. Dan membuat drama lagi seolah-olah lu buka perban itu seolah-olah tiba-tiba bisa melihat gitu kan. Heran gua. Terus kenapa lu di TV itu cuman satu gitu loh? Apa pengen melihat cantiknya Dewi Persik, ya kan? Atau gimana ya, alasannya apa gitu? Kenapa nggak dua-duanya ditutup gitu matanya? Sekarang dua-duanya waktu pergi ke mall ya ditutup dua-duanya kan. Iya harus cepet lah. Kemarin jadwal operasi ngapa nggak datang gitu kan. Katanya udah nggak ada harapan lagi ya kan. Tapi sekarang aku udah bisa ngelihat kan. Aduh, drama. Warna hitam luar biasa, subhanallah. Nampak lu pura-pura Gus. Macam dukun ya. Coba lihat ekspresi istrinya ya. Be aja. Coba lihat si Wawa, overacting banget kan. Jelas kalau uang, jelas ya 50.000. Coba kalau dompet.
Kalau duit aja jelas ya. Tapi kalau tas, wah dia seolah-olah berkelit ya. Sudah ditunjukkan loh Gus, kalau tuh bohong. Karena dokter sendiri ngomong ke wawaknya Agus waktu podcast pertama, mata satunya itu masih ada harapan. Sesuai dengan pengakuan si Agus sendiri juga waktu di podcastnya Denny Sumargo. Dia mengatakan masih bisa melihat lampu. Gus, netizen ini udah pinter semua ya. Jangan lu bodoh-bodohin deh. Juru kuncinya si Aji ini. Karena Aji yang akan membongkar semua perilaku-perilaku buruknya si Agus ya kan. Kemarin pengacaranya si Aji juga sudah mengungkapkan. Jadi kronologi apa yang diperbuat si Agus ini bakalan dibongkar semua sama Aji nanti di persidangan. Kita tunggu, gengs. Ini belum selesai, kayaknya masih panjang ini. Seru ini, gengs. Aduh, istrinya sampai nahan tawa, gengs. Biasa aja gitu ya melihatnya. Karena apa? Karena dia udah tahu. Dan udah gak usah ngurusin lagi, namanya Agus pusing. Kalau gua jadi Novi, ini Agus sampaikan, kalau gua jadi Novi, gua ambil uang yang 1,3 miliar itu, gua titipkan ke pengadilan, gua buka konsinyasi terhadap seluruh penyumbang. Nanti para penyumbang kalau mau ambil uangnya, ambil ke pengadilan. Kalau gua jadi Novi, gua akan lakukan hal itu. Dan tidak usah urusin lagi namanya Agus. Itu. Semoga Mbak Novi, Kak Novi, ngelihat video Pablo ini ya. Ini udah paling bener lah. Udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus. Karena pengacaranya sendiri, pengacara Agus, sudah melebar kemana-mana mengarahnya kan. Bukan lagi fokus ke uang donasi, tapi udah merembet ke lain-lain gitu loh. Jadi ya udah, lupain aja si Agus gitu loh. Kalau mereka mau merambat ke mana-mana, ya udah, ikutin aja gitu. Si Agus lupain. Nggak usah diurusin lagi. Mendingan uang itu diserahkan ke pengadilan. Seperti apa yang dikatakan Pablo. Jelas, selesai. Biar tahu dia tuh. Udah dikasih kesempatan mendapatkan rezeki yang berlebih, tapi malah nggak amanah. Jadi inilah yang paling benar. Gue dukung Pablo. Gue harap sih dia ngikutin kata-kata Pablo ya. Atau dikembalikan ke Dinsos lah gitu. Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.